Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Dan nama saya Alera Madita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah Berikut cuplikan iklan dari yang kami akan isi jurnalnya. Lalu ada deskripsi selanjutnya. Jadi iklan ini itu menceritakan mengenai permasalahan yang dialami oleh beberapa orang di era sekarang ini, yaitu masalah adanya stereotip masyarakat terkait ukuran tubuh, diskriminasi gender, dan juga kondisi fisik. Jadi dari iklan ini menceritakan 4 tokoh yang hadir sebagai perwakilan dari setiap keraguan, malu, dan khawatir akan pandangan orang-orang sekitar. Ya, selanjutnya adalah latar belakang berfokus pada fenomena sosial yang terkait dengan kepercayaan diri. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana representasi kepercayaan diri ditampilkan dalam iklan tersebut yang tayang di YouTube pada tanggal 26 Mei 2022. Latar belakang penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis dari iklan, tetapi juga pada dampak sosial dan psikologis yang dapat ditimbulkan serta bagaimana iklan tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis representasi kepercayaan diri, yaitu bagaimana kepercayaan diri bisa direpresentasikan dalam iklan Rexona. Dan yang kedua, memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, menjadi referensi dan acuan bagi individu atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait analisis semiotika pada iklan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi elemen visual dan naratif, yaitu meneliti elemen-elemen yang berkontribusi dalam membangun citra kepercayaan diri. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini mendapatkan data yang mendalam dan memiliki makna yang terkandung. Lalu yang kedua, menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes, yaitu penelitian untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam iklan. Lalu yang ketiga, melakukan observasi dan dokumentasi. Dan yang terakhir adalah pengelompokan data. Selanjutnya ada hasil penelitian di mana masih banyak masyarakat yang merasa minder karena prasangka sosial berdasarkan kondisi fisik, ukuran, atau jenis kelamin. Berdasarkan analisis semiotika, terdapat 5 aspek kepercayaan diri yang teridentifikasi dalam iklan ini. Itu ada keyakinan akan kemampuan diri, yang kedua ada rasa optimis dihasilkan dari penggunaan warna cerah, dan elemen visual yang positif, serta narasi yang mendukung. Yang ketiga ada objektif, yang keempat bertanggung jawab, tindakan individu mengambil tanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan yang kelima ada rasional dan realistis narasi, yang menekan pentingnya pendekatan yang logis dalam menghadapi tantangan. Kesimpulannya, yang pertama, representasi kepercayaan diri. 5 aspek utama yang teridentifikasi adalah keyakinan akan kemampuan diri, rasa optimis, objektif, bertanggung jawab, serta rasional dan realistis. Yang kedua, metode analisis yang efektif. Penggunaan analisis semiotika Roland Barthes
terbukti efektif dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam iklan. Yang ketiga ada teori komunikasi. Penelitian ini juga hipodermik dalam konteks komunikasi massa, di mana iklan dapat memberikan dampak yang kuat dan langsung kepada pemirsa. Lalu selanjutnya ada diskusi dari kami. Yang pertama ada kelebihan dari jurnal. Jadi jurnal ini kelebihannya itu yang pertama menganalisis secara mendalam. Lalu yang kedua penggunaan teori yang tepat, yaitu ada teori dari semiotika oleh Roland Barthes. Dan yang ketiga ada relevansi sosial, yang dimana kaitan atau hubungannya erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang terakhir, menggunakan pendekatan metodologi yang kuat, yaitu penelitian secara kualitatif. Terus ada kekurangan dari jurnal. Yang pertama, cakupannya itu terlalu terbatas. Lalu yang kedua, terfokus hanya pada satu iklan. Dan yang ketiga itu kurangnya perspektif pemisah. Dan yang keempat adalah tidak ada analisis kuantitatif, di mana analisis kuantitatif itu adalah menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya agar peneliti dapat memperluas fokus analisis dengan mengeksplorasi kepercayaan diri dalam berbagai jenis media, lalu mempertimbangkan faktor demografis audiens seperti usia dan latar belakang budaya untuk memahami bagaimana persepsi terhadap kepercayaan diri dapat bervariasi di antara kelompok yang berbeda. Lalu mengintegrasikan metode kuantitatif seperti survei pada audiens yang melihat iklan tersebut. Selanjutnya juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengaruh media terhadap kepercayaan diri. Lalu ada persepsi audiens dibentuk dan dipengaruhi oleh elemen-elemen iklan dalam iklan Rexona. Yang pertama ada pesan utama dan narasi. Nah, di iklan ini pesan utama dan narasinya ini menyampaikan pesan motivasi dan dorongan untuk melampaui batasan diri. Lalu yang kedua ada voice over, di mana pesan-pesan yang disampaikan membantu audiens memahami dan merasakan keyakinan akan kemampuan diri, serta tanggung jawab dalam menghadapi tantangan. Lalu yang ketiga ada tagline dan hashtag, yaitu yang sering sekali di notice di iklan itu, yaitu memperkuat bahwa kampanye ini modern dan mendorong audiens untuk terlibat atau berbagi cerita mereka tentang melampaui batas dalam kehidupan mereka sendiri. Lalu yang terakhir adalah penggunaan public figure atau influencer. Para tokoh ini mungkin dilihat sebagai inspirasi oleh audiens sehingga pesan tentang melampaui batas ini menjadi kuat. Seperti tadi kita lihat di iklan tersebut ada pemain bola Evan Dimas, di mana Evan Dimas ini adalah tokoh terkenal dari olahraga bola sendiri. Jadi dia bisa menginspirasi audiens untuk ikut melampaui batas. Selanjutnya ada teknik-teknik yang digunakan untuk mempengaruhi penerimaan pesan. Yang pertama ada teknik storytelling. Teknik ini melibatkan penyajian cerita yang bermakna seperti perjalanan seseorang yang menghadapi tantangan dan bagaimana mereka berhasil melampaui batas diri. Yang kedua ada teknik call to action. Iklan ini seringkali mengajak audiens untuk ikut bergerak dan melampaui batas mereka sendiri. Yang ketiga ada teknik repetisi atau pengulangan pesan. Tagline bertujuan untuk memperkuat ingatan audiens terhadap pesan utama, yaitu gerak lampaui batas, sering diulang. Yang keempat ada teknik visual kontras, menampilkan perbedaan keadaan sebelum dan sesudah menggunakan Rexona. Mereka merasa lebih segar dan mampu melampaui tantangan yang ada. Terus selanjutnya ada faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi audiens. Yang pertama ada pengalaman pribadi. Ketika pemirsa uh, Ketika pemirsa memiliki pengalaman positif terkait kepercayaan diri, mereka itu cenderung menerima pesan iklan dan merespons secara positif. Lalu yang kedua ada emosi. Iklan yang mampu membangkitkan emosi ini seperti kebanggaan, motivasi, atau harapan dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Lalu yang ketiga ada motivasi. Iklan yang menyentuh dapat memotivasi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya,
Pembelajaran inspiratif yang kita berdua temukan itu adalah pentingnya kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Iklan ini menunjukkan bahwa setiap individu terlepas dari ukuran tubuh, jenis kelamin, atau stigma sosial memiliki kemampuan untuk melampaui batas yang ada. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.